Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang santri-santri Kilatan di Pondok Pesantren Hidayatul Mustaqim Amsuladi. Mudah-mudahan niatan Anda belajar di sini diridhai Allah, ilmunya barokah, manfaat, bisa paham, bisa hatam. Mohon maaf tempatnya seadanya, di tempat seadanya, makan seadanya. Ya, dan masalah ini lebih baiknya sudah kita mulai aja. Ya, ini kita anggap sudah sewatin dalam di sini aja. Karena kalau ke sana nanti kerepotan karena rumahnya di sini ada sudah cukup. Langsung kita buka halaman 1 jilid 1 Amsilati. Untuk programnya Kilatan biasanya nanti ditempuh 20 hari. Yang 10 hari ke depan biasanya materi selesai. 10 hari berikutnya itu untuk praktek membaca kitab kosongan. Tidak ada harokat, tidak ada makna, hanya di buku kamus saja. Terus nanti materinya 2 kali pertemuan, jam duha sama ba'da zuhur. Kemudian kalau malam namanya jam kelas pemahaman. Jadi kalau pagi saya dengan nambah. Kalau malam pada tarawih nanti ada namanya pemahaman. Pagi mana belum paham diulangi lagi. Terus nanti ada juga kelas-kelas lainnya. Adanya ada mbak-mbak atau kangkang yang ada jam kuliah masuk misalnya, itu nanti ada jam sendiri sama kangkang senior atau mbak-mbak terus ditambahkan sendiri. Jadi tetap bisa belajar. Oke. Sekarang sebelum kita mulai, ayo kita baca bareng-bareng muhadharahnya di Himbau Jala Ilah Hadrati itu bareng-bareng. Sahabat sudah ketemu tapi bukunya paling depan sendiri ada Ilah Hadrati dan berakhir. Kalau sudah, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i wal muslimin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratin mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'anu ala nashri hadzal kitab. Lahumul Fatihah. Iya karena aku juga iya karena setelahnya kita buka bab 1 huruful jari sudah. Sambut putra atau putri huruful jari sudah. Nanti cara belajarnya begini. Ini sekilas awal saja ya. Nanti saya membaca judul, selesai Anda tirukan. Saya baca judul tadi tirukan. Kan ada 2 kolom, kanan sama kiri. Yang kita baca kanan dulu, selesai baru yang kiri. Setelah baca judul, nanti terus bintang hitam. Ada yang blok hitam ini ya. Nanti dibaca bareng-bareng sambil bekang nadom atau buku kecil sudah disiapkan, sampun. Terus nanti nggak dibaca semua karena ini kilatan. Yang paling penting pahamnya, ya. Kilatan yang ditekan pemahamannya. Untuk nadom yang awal-awalnya saja. Oke, langsung kita bacakan. Min, saking atau dari, silakan. Min, saking atau dari. Kolom yang kanan, pojokan atas. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Min tanpa harokat dibaca min menjadi
mim. Siapkan buku kecil, nabam, siapkan bintang hitam. Kita baca bareng-bareng. Saya dengan jenengan, ayo. Mim adalah, ayo. Mim adalah huruf jar. Dasarnya Kata huruf fajari wa yamidila Ta'ala hasya ada fi anala Mundur bala mukai wa huwa ta'wal kafu wal kawal Allah wa mata. Artinya ada dua, di bawahnya itu bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Kita sepakat bahasa Jawa aja ya. Ya. Huruf jar itu Bilan ilaha ta'ala hasya ada fi anala Mundur bala mukai wa huwa ta'wal kafu wal selanjutnya tadi belum selesai, bareng-bareng huruf hukumnya, ayo. Huruf hukumnya mati atau tetap. Sekarang saya jelaskan sementara. Jadi judul pertama kali yang kita bahas hari ini adalah huruf apa? Huruf jar. Di bawahnya huruf jar adalah kata apa itu? Atau kata? Anda tahu ya, huruf jar itu berarti letaknya pasti di depan, tidak mungkin di tengah dan tidak mungkin pasti di depan. Pertama kali yang kita pelajari adalah mim sama nun dibaca mim. Jadi kalau nanti ketemu bahasa Arab, entah kitab, entah Al-Quran, kok ada mim sama nun dibaca mim, pasti huruf jar. Artinya apa tadi? Bisa sangking. Kalau misalnya jari. Kemudian kalau ditanya dasarnya apa tadi apa? Haka. Hukumnya pasti mabni. Apa itu? Tetap. Jadi min ya min, tidak baca minu mini min ya min. Paham ya? Terus sekarang kita baca yang atas. Nanti cara bacanya dua kali bacaan. Pertama dibaca tanpa wakaf. Contoh, fiha anharun min ma'in ghairi asinin, tanpa wakaf. Yang kedua, fiha anharun min ma'in ghairi asin, pakai wakaf. Ada garis kecil bawahnya, itu yang dibaca min, terus ke bintang hitam. Min adalah huruf jar. Huruf jar adalah gitu ya. Nah, kita baca bareng-bareng. Berapa kali panjang tadi? Dua. Ayo. Yang dibaca zuriyatan bawahnya. Satu lagi. Wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi. Dari bawah kecil dibaca min adalah huruf hukumnya. Pertanyaan dari saya, yang atas sendiri minal jinnati ada huruf jarnya? Mana? Min bertemu a dibaca apa? Artinya apa? Yang bawah sendiri minal masjidi, mana huruf jarnya? Hukumnya bertemu a dibaca? Sampun paham sementara? Masih awal. Nanti kalau sudah besok agak banyak biasa. Nanti dulu. Kebanyakan nanti nggak kuat, terus overdosis terus ngantuk. Sekarang bintang putih yang bawah kita baca huruf cermin bila bertemu dengan mat. Ayo gambar. Huruf cermin bila bertemu dengan mat akan dibaca man. Terus bila bertemu mat menjadi man. Contoh asalnya berarti kalau dalam bahasa Arab mimma atau mimman ada nggak huruf jarnya itu? Karena asalnya kalau mimma asalnya mim bertemu, kalau mimman asalnya. Sekarang halaman berikutnya, halaman 2, judulnya an, dari, atau sangking. Silakan.
atau saking. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. Ya. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. Kita bareng-bareng. An huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Yang huruf jar kedua adalah seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab sama ketemu dibaca an, maka huruf artinya sama-sama apa? Dari atau sama. Kalau min tadi bertemu al dibaca an, bertemu al nanti dibaca anil, sama. Dibaca langsung yang mana? Paling bawah sendiri yang kolom yang kanan, ingkunna. Ini bareng-bareng. Ingkunna satu lagi. Garis bawah dibaca an. Pertanyaan saya, yang atas sendiri yang kanan mana huruf jarnya? Artinya apa tadi? Terus hukumnya apa tadi? Sekarang yang kiri, pojokan atas kiri, an bertemu al dibaca anil, kan? An bertemu al dibaca anil. Kita bareng-bareng. Dibaca yang nomor 2 dari atas, waladina, silakan. Waladina hum 'anil lagwi mu'riduna. Satu lagi. Waladina hum 'anil lagwi mu'riduna. Garis bawah kecil di bawah. An yang barusan dibaca, mana huruf jarnya? Terus ketemu al dibaca. Bintang putih yang bawah dibaca bareng-bareng. Semua memakai dasar. Terus huruf jar'an. Mimma kalau amma sama amman sama-sama itu adalah ada huruf ya. Yang halaman 3 artinya ila kepada, pada, marang atau maring, silakan. Ila kepada, marang atau maring. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Bintang kita bareng-bareng. Ila berikutnya teruskan adalah ila. Nah, jadi dia maknanya nanti bisa, kalau bahasa Jawanya bisa marang, maring, kalau bahasa Indonesianya kepada atau pada, sama-sama mabni, hukumnya sama, maknanya aja yang beda. Langsung dibaca yang atas sendiri tapi yang kiri. Ayo. Garis bawah ila. Sekarang dibaca bintang putih yang bawah. Sekarang penambahan materi yang depan sendiri saya beri arti jen.
Yang kedua disebut majrur. Yang depan namanya apa? Jar. Yang depan namanya jar. Yang kedua namanya majrur. Contoh lagi ilah. Misal ada contoh ilallah. Mana jarnya? Ilah. Mana majrurnya? Allah. Disingkat jar majrur gitu ya. Jadi kalau mana jar majrur itu. Nah sekarang undang-undangnya nahwu, kalau ada huruf jar maka untuk majrurnya huruf yang paling akhir dibaca jar atau kasrah. Jadi dalam bahasa nahwu ada istilah nanti jar, rofa, terus nasab, jazm. Apa nanti? Kasrah, rofa pakai dhamma, nasab pakai fathah, jazm pakai sukun. Ini sementara begini. Jadi kalau saya bilang jar berarti sama dengan, saya bilang rofa berarti nasab berarti jazm pakai sukun. Jadi kalau ada huruf jar, apa aja huruf jarnya, huruf yang paling akhir majrur pasti dibaca atau dibaca. Kalau ada alnya tidak pakai tanwin. Kalau nggak ada alnya pakai contoh yang nggak ada an. Saya buat min kitab. Nah begini. Mana jarnya? Mana majrurnya? Nggak ada alnya berarti dibaca bin. Sekarang saya balik pertanyaannya, paham nggak? Boleh nggak diucap min kitabun? Min kitaban harus apa? Alasannya apa? Karena setelah huruf maka dibaca tanda jarnya pakai dasarnya kita baca itu awalnya ada apa? Farfa bidamin sama wadzim sitas ini. Paham tadi ya undangnya ya? Kapan ada huruf jar setelahnya disebut mad dan huruf paling akhir dibaca kasrah boleh atau jar. Sekarang kita lihat di buku langsung. Yang halaman 3 yang atas sendiri yang kanan, mana jarnya? Mana majrurnya? Allah. Bolehkah illallahu? Harus apa? Illallahi. Kenapa enggak illallahin pakai tanwin? Satu lagi mana ini? Yang mana ini? Itu yang kanan nomor 3. Walakin ingdur. Mana huruf jarnya? Artinya tadi apa? Mana majrurnya? Kenapa dibaca tanpa tanwin? Paham sudah? Paham? Nah, sekarang sebutkan semua huruf jar yang ada di situ, tinggal saya menulis. Namanya silakan seperti ini. Kalau reguler satu lembar kalkulatan langsung, tapi kan sama aja, benar paham nih. Karena huruf jarnya apa aja di situ disebut semua. Atau di halaman akhir, di halaman akhir, di halaman apa ini? Halaman 10. Apa aja? Itu semua huruf satu sama, semua kata depan, hukumnya semua dan lafaz setelahnya semua dibaca terus semua sama, satu rumusnya. Tinggal yang berbeda apanya? Yang beda apanya nih? Huruf jarnya, undang-undangnya sama. Jadi kalau rumusnya sudah tahu ya sama. Sekarang coba halaman 5 kita lihat halaman 5. Judulnya apa halaman 5 itu? Nah, terus
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana jernya? Majrurnya nah, terus yang kiri yang bawahnya, yang kanan fi jitiha ada berapa huruf jernya? Yang pertama yang kedua yang satunya min masadin. Kenapa kok baca din pakai tanwin? Boleh nggak min masadun? Sama. Berarti kadang dulu kita tahu bisa bacanya kadang tapi nggak tahu alasannya. Nah, pada lafaz itu Bismillahi mana hurufnya? Nah, kenapa dibaca bismi nggak bismu? Majernya kan bismi. Arti mana jernya itu? Mana majernya? Terus ya ini kilatan, nanti malam diulangi pemahaman. Ini pelan sambil ngopi, sambil nyantai-nyantai. Kalau malam ini ya materi seperti ini. Kalau malam nanti ada betulnya ada takroran, ada apa ya? Sebenarnya apa? Kalau di sini di namanya bedek-bedekan bacanya apa? Tanya jawab. Nanti bawa kitab takrib terus dibaca, ditanya kenapa dibaca ini. Kalau sudah kelas 4 nanti apa ini sorofnya, serotnya apa itu nanti ada semua. Sebetulnya semua kitab ini untuk semangat jenengan. Kitab apa saja, sebesar apa saja, cuma 3. Kalau enggak isim, fi'il ya. Huruf jarnya kitab tafsir sama hadis beda enggak? Sama dong. Kitab ihya, kitab apa aja, minnya ya sama, fi-nya sama. Jadi kapan Anda bisa cara baca, lainnya beres. Kalau sudah tahu cara baca, ya sama dengan koran ya, atau majalah. Ada koran ini, koran ini. Semua cara baca sama enggak? Yang bedakan apa? Isinya. Kitab ihya, tafsir, apa aja lah, fikih apa aja, huruf jernya sama, isimnya sama, tanda jernya sama. Yang bedakan isinya. Mungkin Anda bisa baca takkan, lainnya sama aja. Huruf jer sudah selesai satu tahap. Kok cepet? Ya kilatan. Namanya kilatan. Nanti kalau satu-satu nanti ngantuk nanti. Ngantuk. Nanti diulangi waktu malam. Waktu malam nanti diulangi lagi. Saya pernah di Lampung itu malah kilat lagi jam 9 pagi, selesai jam 9 malam langsung khatam semua. Tapi bohong nyata lebih. Sekarang halaman 11 dengan buka, tapi yang bawah kata yang akhirnya berupa alif. Kamu ketemu? Dibaca bareng-bareng judulnya, silakan. Kata yang akhirnya berupa alif. Berarti gimana? Bacanya ayo berubah. Terus di tangan dulu, ya. Fil huda ya. Terus bintang hitamnya. Ada yang bengkok dan sebelumnya fathah. Ulangi. Jadi kalau ada lafaz diakhiri alif, baik yang bengkok atau yang tegak sebelumnya harokatnya, maka ditulis apa? Paham belum? Tapi kalau ketemu apa? Lafaz bahasa Arab diakhiri alif, baik yang bengkok, layinan atau yang tegak sebelumnya, namanya isim maksur. Kalau Isa nama bukan ini. Ini maksur yang nama. Kalau ru'yah bukan nama kan? Berarti yang kata terus sama cirinya sama. Nah ini jika kemasukan huruf jer, undang-undangnya beda dengan yang awal tadi. Misal ini saya beri min.
maka lafaz yang huruf yang paling akhir adalah alif kan? Maka tidak boleh dibaca min, i, sa, i, tidak boleh. Karena isim maksur tanda jernya dikira-kirakan. Jadi cukup min, i, sa dibaca. Juga tanpa tanwin. Musa sama ini asli ini tidak asli. Misal saya beri ilah susah. Mana jernya? Masih ingat. Mana majrurnya? Masih ingat. Boleh nggak ilah musahi? Harus apa? Karena tanda jernya dikira-kirakan tanpa tanwin. Yang ini li huruf jer berarti mana majrurnya? Boleh nggak saya baca lirruq ya gitu? Kenapa? Karena isim maksur. Apa tadi isim maksur tanda-tandanya tadi? Sebelumnya apa? Bil huda. Mana jernya? Majrurnya? Boleh dibaca bil hudai? Kenapa? Karena isim maksur tanda-tandanya di kira-kira. Kok ini bisa dikatakan maksur apa cirinya? Alif bengkok sebelumnya. Kalau kata boleh ada al, boleh ada tanwin. Tapi kalau nama tanpa al, tanpa alif. Kita baca bukunya. Kita baca bareng-bareng yang atas. Fasalunya siru, monggo. Fasalunya siru lil yusra. Satu lagi. Bawahnya bintang kita kan beruda ya, diganti lil yusra. Ayo. Lil yusra dasarnya tanpa tanwin. Bawahnya bil busra. Ayo. Bil busra salaman. Satu lagi. Bil busra salaman. Dari bawahnya dibaca bil busra. Saya tanya, bil busra itu mana jernya? Majrurnya? Isim apa itu? Apa ciri-cirinya tadi? Ini kata apa nama? Boleh ada al, boleh ada boleh nggak dibaca bil busroi? Karena tanda ciri di terus langsung yang kiri, yang bawah ulaika ala hudam min rabbihim. Yang saya tanya, huruf jernya dulu ada berapa? Ala hudan. Mana jernya? Mana majrurnya? Maksur bukan itu? Apa cirinya? Berarti tanda jernya di nama apa kata? Kata, cuma kata ada yang dibuat nama ya, tapi di sini buat kata. Terus paham ya? Halaman 12 judulnya sama, baca dulu halaman 12. Bintang pojokan atas bintang hitamnya kalau yang sebelumnya tadi namanya maksur kata, yang akan kita bahas ini namanya nama. Kan jadi tinggal nama sama kata gitu aja.
Kita baca yang paling bawah sendiri tapi yang kanan. Salamun ala Musa. Silakan. Ya, satu lagi. Salamun ala Musa wa Harun. Garis bawahnya. Jadi yang atas sendiri tapi yang kanan, mana jernya? Mana majrurnya? Musa. Kok enggak musahi, kenapa? Yang nama pakai kata ini? Tanpa? Ciri-cirinya apa tadi? Mana kalau maksud bisa diterima? Paham semua maksud? Nah, bawahnya judul sekarang. Dibaca judulnya bawahnya. Asli apa hati ini? Cirinya kelihatan dengan sutra apa kelihatan? Yes. Ini sementara, keterangan sementara. Kalau dalam bahasa Arab ada lafaz diakhiri ya nun atau wawu nun ya nun atau sementara ini disebut jamak mudzakkar salim. Kita tidak nyebut tasniyah, tidak. Ini sementara aja biar mudah. Jadi keterangan sementara kalau ada lafaz diakhiri una atau ina una disebut jamak mudzakkar salim. Meskipun toh nanti ada yang mengatakan tasniyah itu urusan sekarang. Jadi biar mudah pemahamannya. Sebetulnya di min kan tidak ada harokatnya, bisa min mana itu. Saya nggak bahas itu. Sekarang, nanti. Gak usah mikir makro lah buku-buku itu ya. Gak usah mikir ya kurang 2 bulan lagi. Jadi atau dibalik jamak mudzakkar salim, ciri-cirinya diakhiri una atau paham? Sebentar. Dibagi dua, ada yang asli, ada yang palsu. Asli hakiki cirinya berapa, mulhaq tidak berakal. Contoh muslimina, orang muslim berakal, berarti asli. Isruna bilangan berakal enggak? Berarti yang yes. Itu aja. Paham sementara? Jadi kapan ketemu lafaz bahasa Arab kok diakhiri una, ina, sementara aja disebut jamak mudzakkar salim. Terus kalau kemasukan huruf jar berubah itu undang-undangnya. Misal di sini ada min ada biasanya di Al-Quran banyak minal musyrikina gitu ya. Minal disebut apa ini? Diakhiri ya nun salim. Terus dibagi menjadi orang
musyrik masuk yang mana ini? Yang asli. Kemasukan huruf jar maka tidak dibaca minal musyriki ni, tidak. Tadi kan undang-undangnya gimana tadi? Kalau kemasukan huruf jar yang paling akhir dibaca, berhubung ini jamak mudzakkar salim dibaca musyrikina, tanda jarnya ina gitu aja. Aslinya ya ini. Jadi tanda jarnya disingkat ina. Aslinya ya ini. Jadi nggak boleh minal musyriki ni, nggak boleh. Ini yang benar musyriki, tanda jarnya ina. Aslinya adalah ya. Paham dereng? Ulangi lagi. Ciri-cirinya jamak mudzakkar salim tadi sementara diakhiri apa? Ina atau ina. Dibagi dua pun. Kalau kemasukan huruf jar, tanda jarnya itu ina, tidak dibaca musyriki ni, tidak, tapi tetap musyriki pun. Sekarang kita baca. Bareng-bareng dibaca yang atas sendiri, yang kiri. Wabil, ayo. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minina. Satu lagi. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minina. Garis bawah dibaca. Dibaca. Itu kan lil muttaqin ya. Diganti apa? Ayo. Bimu'minina. Dibaca. Pertanyaan yang Anda baca tadi saya tanya, wabil yaumi, bak disebut apa? Mana majrurnya? Berarti dibaca bil yaumi. Terus bimu'minina, mana jarnya? Mana majrurnya? Di akhir ina disebut apa itu? Asli apa mulhaq? Asli. Karena terus boleh nggak bimu'minini gitu? Karena tanda jarnya kalau jamak pakai nah, aslinya apa tadi? Satu lagi yang bawah sendiri, wama hukum. Wama hum biqaidina minan nar. Wama hum biqaidina minan nar. Bawah dibaca. Biqaidina, dibaca biqaidina. Minan nari, min bertemu al tadi dibaca min tadi huruf apa? Mana majrurnya? Yang kanan dulu, mudhof ilaihnya ada tanpa karokas dibaca langsung dengan hitam yang bawah yang kanan dulu. Idhofah gabungan dua atau bisa buat contoh birab. Ini tadi disebut apa?
Sekarang disebut birobi atau birobu atau biroba. Bi apa bin? Bin dulu ya utama ya, karena tidak ada maka birob. Nah sekarang saya gandeng, bahasa Indonesia saya gandeng, bahasa Arabnya saya idho. Saya gandeng, saya sambung dengan an-nasi. Nah, asalnya kan tidak ada tadi ya, asalnya hanya birob. Sekarang saya gandeng dengan apa? An-nas. Yang pertama ini disebut mudhof. Nah, yang kedua nilai. Terus undang-undangnya, syaratnya yang pertama mudhof tidak boleh ada al nanti, kemudian tidak boleh tanwin, terus tidak boleh ada nun. Ini nun yang makna. Yang mudhof hanya satu dibaca jar atau kasroh. Jadi saya tutup. Pak enggak ikut loh, karena idgham itu gabungan dua kata. Pak ini bukan kata tapi berarti hanya rom sama anas, gabungan dua kata. Ada contoh bismillah. Kalau bismillah asalnya bismi dulu. Nah, mana huruf jarnya? I. Majrurnya? Dibaca mimuma. Mi. Kalau nggak ada alnya? Biasanya bismillah disambung digandeng dengan apa itu? Allah. Berarti mana mudhofnya? Tanya ikut enggak? Berarti mudhofnya mana? Allah. Undang-undangnya ismi tadi tanpa apa? Coba enggak tanya ini? Terus ini hanya satu apa? Bismillah itu namanya gitu. Itu sama niat tuh. Nawaitu shauma, kan tadi minimal itu berapa ini minimal? Ini dua. Lebih dua ada apa? Contohnya tuh shauma ghadi. Nawaitu terus shauma ghadi an ada ifadi syahri Ramadhani terusnya. Oh ya toh? Itu idhofah contoh lebih dari dua yang niat puasa itu. Nah, kalau dua ini, kalau dalam rumah tangga, bintang paham ya, bintang besar, mudhof suami, mudhof ilaih istri. Suami salahnya tiga, tidak boleh ada al, tidak boleh selingkuh, tidak harus tanwin, tidak boleh semena-mena. Terus nun bertanggung jawab. Mudhof ilaih satu tok, jadi kok manut di TPS. Langsung paham sama ini ya. Jadi birabin nasi, mana suaminya? Mana istrinya? Itu tak. Jadi terus tadi kalau nun itu nanti aja. Ini kalau hanya apa ya? Bocoran aja. Nunnya jamak sama nunnya tasniyah. Nah, ya bocoran aja. Misal kedua orang tua itu bahasa Arabnya kan walidaini itu ya. Ini ada alnya ya. Gitu, walidaini. Ini nunnya tasniyah. Kalau dibuat jamak, gunakan dari mana? Walidina. Kan gitu. Tadi saya menggunakan ingat. Nah ini semua kalau disambung, digandeng dengan lafaz lain, nunnya harus dibuang. Semisal digandeng dengan iya dhamir, jadi harus dibuang menjadi wali daya. Kalau walidina ditambah dhamir nas misal, ini dibuang mana ini? Menjadi walidina. Nah, punya dibuat.
Itu nanti ini hanya bocoran aja, kamu malah bingung begitu. Pokoknya mudhof tanpa apa tadi? Tanpa nanti nunnya nun apa nanti aja nun jamak sama nasnya. Sekarang ke buku kita praktekkan. Langsung pertanyaan aja. Yang kanan nomor 3. Fi dinillahi afwaja. Yang katanya jernya dulu yang mana? Terus majrurnya dulu yang mana? Sekarang dini digandeng dengan Allah, disebut apa itu? Mana mudhofnya berarti? Boleh nggak dibaca fi dinin Allahi? Karena mudhof tanpa. Yang bawah sendiri, coba dicari ada berapa susunan idhofahnya. Ingat, pokoknya gabungan dua kata, huruf nggak ikut. Sebisanya ini hanya biar nggak ngantuk aja. Yang wa ulul arham itu lah ya, ada berapa idhofah di situ. Sebisanya nyata aja. Salah nggak apa-apa, nggak dosa. Ada dua, ada yang dua putra, program berapa? Dua, konsep 3 ya. Ulul arhami 1 ya. Ba'duhum ya. Terus kitabillah ya kan? Nah, berarti di kitabillah. Saya nggak tanya jer langsung mudhofnya yang mana? Ilahnya yang mana? Ba'duhum mudhofnya. Ilahnya. Ulul arham mudhofnya. Terus arham, maka dibaca mi terus bilahi karena mudhof. Itu nanti malam diulangi lagi sambil ngopi-ngopi, karena nggak boleh. Makanya kemarin saya terasa ada gempa kemarin. Yang daerah paling jauh dari Probolinggo nggak terasa di Probolinggo. Terasa. Yang mana? Yang jauh di mana? Saya ingin tahu anak putra yang kilatan dari mana aja. Angkat tangan. Plus nama sambil kenalan. Ini kan sudah terakhir nyantai. Yang khusus kilatan dari belakang. Nama dan aslinya yang kilatan? Mengaku. Dari Lampung. Riau. Palembang. Nanti ada? Bojonegoro. Madiun. Dari Lampung, belakang. Sudah sini. Sudah sini. Madiun. Ponorogo. Blitar. Dari Jombang. Surabaya mana? Rumput. Ponorogo. Probolinggo. Trenggalek. Tulungagung. Riau. Gresik. Riau, dah? Ayo. Ini? Papua. Ini sudah? Nah, mondoknya di mana? Yang lainnya, yang tahu aja. Ada mondoknya atau kuliahnya di mana? Atau bagian di mana? Ini liburan ini. Setahun. Ya, Ponorogo. Oh, Ponorogo. Oke, cukup. Terus putri nggak usah. Tapi apa itu? Putri itu gambir harus disimpan. Bahkan kan ada yang muntasa dan terus makannya ada nasab kita jatuh. Jadi ini pertama kali ya seperti ini kilatan. Kalau yang reguler itu enak, reguler itu prakteknya banyak. Tapi meskipun kilatan kita usahakan hasilnya juga kilat. Kenapa? Kita hidup di zaman ini harus mengikuti zaman. Ada tahunnya ulama, saya lupa redaksinya. Jadi orang yang berakal, orang cerdas
harus mengikuti zaman. Alal akhiri kalau saya lupa. Jadi orang yang cerdas harus mengikuti zaman. Zamannya naik motor, ya ikut motor. Naik sepeda, ya ketinggalan kita. Zamannya naik pesawat, kalau kita haji, kita jalan kaki, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi ketinggalan. Nah, sekarang zaman instan, jadi kalau ada metode baru ikuti aja. Apa salahnya? Yang bid'ah, iya bid'ah model baru tidak apa-apa. Tapi kan juga hasan. Nah, kemudian berikutnya dalam waktu 20 hari ini manfaatkan semaksimal mungkin. Ya santai aja, tapi ada hasilnya. Artinya jenuh ya istirahat, udah nyantai. Nanti lagi. Ya puasa seperti ini. Godaan paling berat puasa apa sih? Sakit leher alias ngantuk ya. Itu paling berat. Sama dan juga begitu. Tapi harus dilawan. Ngantuk berdiri tidak apa-apa. Berdiri bukan takjud, berdiri ngadeg biar nggak ngantuk. Diniati tirakat riyanto. Nah, nggak apa-apa. Jadi ikuti metode-metode yang ada. Jadi kemudian medsos dan sebagainya ikuti aja, asalkan itu yang bermanfaat. Jadi metode seperti ini ikuti aja, nggak apa-apa. Terus berikutnya lagi, nanti kalau ada mbak-mbak atau kangkang ini kecepatan, ya carilah kangkang di sini yang besar. Saya minta privat, baca privat gimana? Belajar sendiri malam hari atau berapa, ulangi lagi nggak apa-apa. Kan saya tadi kecepatan, proporsinya tadi kebanyakan, ya nggak apa-apa. Atau mungkin nanti di lain hari tinggal memantapkan lagi juga nggak apa-apa. Nah, kita harus semangat dalam mengaji dan belajar, karena apa ya, zaman sekarang ini zaman orang yang bisa dihitung, mondok aja udah dihitung, apalagi ngaji. Gitu. Kalau nggak kita siapa lagi? Nunggu siapa sama? Cucu, iyalah cucu yang mau mondok. Jadi pesan saya tadi, gunakan waktu ini semaksimal mungkin untuk belajar, hasilnya biar bisa maksimal. Kalau nanti kebanyakan materi malam, sudah dibagi ya, kelompoknya sudah dibagi siapa. Monggo sambil ngopi, sambil yang puteran waktu ada apa, dia belajar. Kalau ingin ikut ngaji saya, tidak apa-apa, asalkan tidak ganggu yang amsalati ini. Kalau ganggu, mendingan fokus ke amsalati. Kalau nggak ganggu ya monggo, itu hukumnya jawab. Kalau begitu dulu, nanti masuk lagi besok jam berapa? Nanti sore jam berapa ya? Habis sholat zuhur gitu. Untuk kelasnya mungkin putar di depan. Itu juga ya, kan tadi saya jadikan satu di sana, saja nggak muat. Nah, nanti yang ketinggalan ini ada yang belum datang juga masih ada ini. Nanti ada kelas nembel sendiri. Nah itu dulu gitu. Assalamualaikum. Oh ya, sebelum pulang dibaca qaidati dulu. Bawa kan qaidati? Ya, dibaca huruf dan sampai idhofah. Dibaca qaidatinya. Kalau enggak gabung dulunya, gabung. Nah, bareng-bareng ayo terus sampai idhofah ayo. Allahumma